nggak terasa ya kita sudah memasuki bulan April. Iya betul. Nah seperti biasa di awal bulan kita akan bersama-sama membacakan moto kita. Ya. Moto ya, Iya, pakai gerakan ya. Iya. Sama-sama kita semua. Yuk, 1, 2, 3. Sharing, caring, and loving. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Oke ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Sharing, caring, and loving. Nah, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Clan of Christ, kami anak-anak Allah. Mari kawan-kawan kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi, kami anak-anak Allah. Dear all brothers, sisters, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's learn the word of God, always obey His command. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one clan of Christ. As we are one clan of Christ. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati, kita mau semuanya dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Rong Yao Kui Sen Fu Sang Di, Rong Yao Kui Sen Zi Yesu, Rong Yao Kui Sen Ring Sang Di, Rong Yao Kui San Yi Sang Di. Haleluya, haleluya, Rong Yao Kui San Yi Sang Di. Nah sekarang kita masuk dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih pada hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu. Kami akan memuji nama Tuhan, biarlah Tuhan siapkan hati kami dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus pernah mengetuk hati kita loh. Langsung kita pernah merasa enggak? Langsung Langsung Nita? Enggak pernah ya? Ketuknya gimana Lasa? Iya. Gimana ya? Nah, Tok gitu Lasa. bukan. Oh, terus gimana dong? Gimana? Tuhan Yesus mengetuk hati kita, dia mau masuk di dalam hati kita. Jadi hidup kita ini sekarang dikuasai oleh Tuhan Yesus. Oh, gitu. Lewat firman ya Lasa ya. Iya, betul. Oh, lewat Iya, kita iya. berdoa Betul. gitu ya Lasa. Oh, Iya. bukan yang kayak pintu tok 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 gitu ya, Se? Bukan. Oke. dong. Oke. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ketuk
mengetuk. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita sekarang. Nah kita punya banyak sekali alasan untuk kita memuji nama Tuhan, setuju? Setuju. Setuju. Nah langsung mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu 10,000 Reason. Ya kita mau memuji nama Tuhan. A new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oke adik-adik, kita saat ini mau mengakui pengakuan iman Rasul ya Lause-Lause sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Dengan sikap hormat semuanya bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya Lause kita
memberikan persembahan. Iya, Oh iya, betul. sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Betul. Nah, mempersembahkan bukan cuma ya saat ini kita uang sih ya, tapi sebenarnya hidup kita kita persembahkan semuanya buat Tuhan ya. Iya. Betul. Ada 2 cara ya Iya. persembahan kita. Kita mau pakai yang pertama nih Lause ya. Iya, Kita mau gimana, Seth? pakai masukin ke dalam amplop ya. Oke. Karena kita masih belum bisa ke gereja, jadi kita saat ini masih masukin ke dalam amplop. Oh. Nanti adik-adik bisa titip papa atau mama. Kalau papa mama ke gereja boleh juga dikasihkan, atau nanti pada saat kita ke gereja adik-adik boleh bawa amplopnya. Yang kedua, kita akan scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik ya. Jadi nanti begitu adik-adik scan barcode, jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya ya. Jadi contohnya gimana Lause? Misalnya 50.000 berarti berapa? 5,0,0,1 ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan, kami berdoa bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi hidup kami, seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Bapa menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kini saatnya kita juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Seru juga nih ya, Iya, Seru. adik-adik di rumah kira-kira mau dengar firman Tuhan juga nggak ya? pasti mau. Pasti mau dong, Iya. Lause. Ditunggu-tunggu nih. Kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan Oke, padaku. ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu.
Reni mengajarkan bahwa masalah terbesar di manusia adalah Dosa. dosa, yes, correct. Dan kita juga belajar bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan siapapun yang percaya dan mengasihi Yesus akan diselamatkan. Ingat kan cerita ini? Nah, adik-adik, bukankah ini adalah sebuah kabar baik? Ketika kita mendengar suatu kabar baik, biasanya kita mau sharing kan, atau kasih tahu ke teman-teman kita. Ya enggak, adik-adik? Contohnya nih, kalau misalnya kita dengar ada mungkin film Batman yang baru keluar nih, atau tahun lalu film apa ya yang terkenal ya? Ada Batman, terus Spider-Man ya tahun lalu, terus Encanto juga. Yang No Way Home. Yes, No Way Home, yang itu tuh. Nah, ketika adik-adik dengar kalau film ini udah keluar di bioskop atau keluar di Disney Plus, tanggapan adik-adik gimana? Senang nggak? Senang. Senang banget kan? Ada yang biasa aja nggak? Aku agak. Greta biasa aja ya? Kalau aku nggak sabar nonton Sonic 2. Oh, Sonic ya? Oh, Sonic juga nanti mau keluar ya? Hector. Jadi tanggapan kita beda-beda ya. Ada yang senang, ada yang biasa aja. Mungkin yang senang karena suka karakternya ya. Terus bisa nonton film baru. Nah, terus jadi excited banget. Mungkin ada juga yang biasa aja sih. Mau nonton, cuman karena corona masih belum berani untuk ke tempat ramai gitu. Nah, terus ada juga yang kayak biasa aja kan. Mungkin nggak tertarik lah sama film-film ini. Nah, begitu juga ketika kita mengabarkan kabar Injil kepada orang-orang, tanggapan orang-orang juga berbeda. Nah, ada beberapa orang yang ingin mendengarkan tentang Yesus Kristus. Mereka sangat semangat ketika mau mendengarkan itu. Dan ada juga yang tidak ingin mendengarkan tentang Yesus. Bahkan ada yang berbuat buruk terhadap mereka yang berbicara tentang Yesus. Nah, inilah yang terjadi pada Paulus dan teman-temannya ketika mereka memberitakan Injil di Asia. Yuk, sebelum kita baca apa yang terjadi pada Paulus saat dia memberitakan Injil, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti apa isi dari bacaan kita hari ini. Nah, langsung mau tanya nih, ada adik-adik yang mau berdoa nggak untuk pembuka? Ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Langsung yang doa ya untuk pembuka ya. Yuk, kita semua tutup mata, lipat tangan. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu bersama-sama. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Nah, sejak beberapa minggu yang lalu, kita tahu ya bahwa Paulus sedang dalam perjalanan misi untuk memberitakan Injil di kota-kota yang belum pernah dengar tentang Yesus. Nah, tempat terakhir yang Paulus kunjungi di Asia adalah Efesus. Ini. Kita bisa lihat, adik-adik bisa lihat nggak Efesus letaknya di dekat laut? Bisa lihat ya? Nah, karena di kotanya di dekat laut, Efesus itu disebut dengan kota pelabuhan. Banyak kapal yang datang dan pergi, terus banyak juga orang yang mengunjungi kota ini. Efesus juga dikenal sebagai kota yang menyembah berhala. Adik-adik, ada yang tahu nggak berhala itu apa? Menyembah patung-patung, menyembah patung-patung, menyembah yang bukan yang Tuhannya lain, menyembah Tuhan lain seperti patung-patung emas gitu. Yes. Semuanya pada pintar-pintar. Jadi berhala itu adalah patung-patung atau makhluk-makhluk selain Allah ya yang orang sembah. Nah, jadi di Efesus itu mereka menyembah berhala yang dikenal ukurannya lebih besar dari lapangan sepak bola dan tinggi banget. Gedungnya itu setinggi gedung bertingkat 6.
di dalam kuil ini ada juga patung Dewi Artemis yang besar. Patungnya terbuat dari marmer dan dari emas. Nah, kota yang menyembah berhala ini adalah tempat Allah memimpin Paulus untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Tahu sampai sekarang masih ada orang yang menyembah berhala gak? Nah, menurut adik-adik ada nggak? Enggak. Berhala itu kan bisa apa aja kan? Makhluk-makhluk yang lain atau patung-patung yang lain gitu. Iya, bisa. Nah, setahu Lause sih sampai sekarang ada ya yang menyembah patung-patung. Bahkan Lause kan dari Papua ya. Jadi di Papua itu ada orang-orang yang menyembah kayak gunung-gunung gitu. Gunung-gunung terus apa ya? Pohon-pohon juga ada pohon tertentu yang mereka ke sana terus mereka menyembah berhala. Jadi sampai sekarang masih ada loh sebenarnya. Oke. Ini apa tuh? Berarti kalau agama Buddha kan nyembah patung kan? Yes. Iya. Berarti nggak boleh dong menyembah berhala. Iya, kita tidak boleh menyembah Cara berhala. berdoanya bukan berhala emang gitu. Iya, nanti di bagian akhir kita kalau adik-adik mau tanya, kita lanjut ya di sana ya. Sekarang nggak usah lanjut ceritanya dulu ya, oke? Oke. Thank you adik-adik. Nah, jadi selama 2 tahun Paulus memberitakan Injil di Efesus dan mengajar dengan berani. Dia mengajar tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan untuk mereka. Paulus menjelaskan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka, dikuburkan dan bangkit kembali. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang percaya dan mengasihi Yesus, dosanya akan diampuni dan dia akan diterima di kerajaan surga. Nah, beberapa orang menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis. Ini termasuk tanggapan yang positif ya, kalau mereka percaya dan mereka bahkan dibaptis atas nama Yesus. Tapi selama 2 tahun di Efesus, Paulus juga mendapat banyak tantangan dari musuh-musuh Injil. Nah, kita akan melihat beberapa peristiwa itu. Selama di Efesus, Allah memakai Paulus untuk melakukan mujizat. Nah, beberapa orang mengambil sapu tangan dan pakaian yang telah dipakai Paulus dan memakainya pada orang yang sakit. Ketika mereka melakukan itu, orang sakitnya sembuh dan roh jahat meninggalkan tubuh mereka. Tapi ada beberapa orang Yahudi yang juga mencoba melakukan apa yang Paulus lakukan. Mereka berkeliling dan mengusir roh-roh jahat meskipun mereka bukan orang yang percaya pada Yesus. Nah, Lause butuh bantuan nih dari kalian. Satu orang, ada yang bisa bantu Lause bacain nggak? Greta. Aku. Saya mau. Nah, kita giliran-giliran ya. Greta bisa duluan, nanti masih ada lagi bacaan yang lain. Oke? Greta bisa baca yang ini. Yang 8 ya. Dari ini, Skewa adalah seorang imam sampai terakhir. Yang 19 ayat 8. 19 ayat 13 sampai 16. Ini baca yang di PowerPoint-nya Lause aja. Lause Gloria, yang kami lihat, saya lihatnya sih musuh-musuh Injil ya, masih halaman 1 dari PowerPoint-nya. Oh, maaf. Aku kirain udah dari ini tadi di ini. Sekarang udah ganti. Sekarang peta ya, Paul Third Missionary Journey. Oh, oke. Sorry, Lause nggak sadar kalau slide-nya nggak jalan tadi. Kalau yang ini, kelihatan ya? 7 anak 7 Skewa. anak Skewa. Oke, thank you, Lause Alex. Ya, Greta baca yang ini aja. Oh, yang juga beberapa tukang jampi ya. Yang di PowerPoint aja, Greta. Biar Skewa adalah seorang imam kepala Yahudi yang terkenal. 7 anak Skewa berlarian keluar dari rumah kemarin, penuh luka dan tidak berpakaian. Para saksi mengatakan bahwa roh jahat telah menyerang mereka. Mereka berusaha mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi hasilnya malah terbalik.
roh jahat itu berkata kepada mereka, Yesus, aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu? Kemudian orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa dan menyerang mereka ketujuh anak laki-laki Skewa. Oke, thank you Greta. Aku mau baca. Sebentar ya. Nah, adik-adik, kalian mengerti nggak cerita ini yang dibacakan Greta tadi? Nanti kita giliran ya bacanya ya. Kita lihat dulu cerita yang ini. Kalian ngerti nggak? Ngerti ya. Jadi 7 anak Skewa ini mau mengusir roh jahat, malah dipukuli, malah terbalik. Iya, malah diserang. Dan kejadian ini disaksikan oleh banyak orang loh. Jadi para penduduk di Efesus, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, mereka semua tahu apa yang terjadi. Nah, kita akan baca apa tanggapan orang-orang yang menyaksikan kejadian ini ya. Tadi siapa? Noah ya? Noah mau baca ya? Iya. Ya, bisa lihat ini kan, nomor 2 pembakaran kitab-kitab sihir. Iya, bisa. Oke, silakan dibaca. Beberapa orang pernah melakukan sihir, membakar kitab-kitab sihir mereka di depan mata semua orang, asal memenuhi langit di kota. Pelan-pelan aja, Noah, nggak usah terlalu rush gitu. Biar kita baca sama-sama. Beberapa orang yang pernah melakukan sihir, membakar kitab-kitab sihir mereka di depan semua mata semua orang, asal memenuhi langit kota. Gulungan-gulungan kitab itu berisi nama-nama dan mantra sihir. Gulungan-gulungan kitab tersebut nilainya sangat mahal, kurang lebih 50.000 uang perak. Itu jumlah yang sangat besar. Karena upah pekerja selama sehari adalah 1 keping uang perak. Orang-orang yang membakar gulungan-gulungan kitab itu adalah para pengikut Yesus. Banyak dari mereka yang mengakui perbuatan-perbuatan jahat mereka di depan umum. Dengan ini firman Tuhan semakin tersebar luas dan semakin berkuasa. Yes, thank you Noah. Nah, apa nih yang terjadi adik-adik? Ini mereka bakar kitab-kitab yang isinya mantra sihir. Iya. Dan ini artinya mereka menjadi percaya dong setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi pada 7 anak Skewa itu. Iya enggak? Iya. Nah, kitab-kitab sihir mereka itu senilai 50.000 uang perak loh. Itu nilai yang sangat besar. Kalau dirupiahin itu di berapa? Kalau dirupiahin langsung nggak tahu. Cuman mereka bilang itu seharga gaji 137 orang selama setahun. 137 orang gaji setahun loh. Itu banyak banget. Mahal banget kan. Nah, menurut adik-adik, apa sih yang membuat mereka bisa membuang sesuatu, membakar sesuatu yang harganya begitu mahal? Karena itu termasuk berhala. Yes, benar sekali. Jadi mereka mengasihi Allah dan mereka menyadari bahwa mereka tidak memuliakan nama Allah bila menggunakan sihir dan membaca kitab-kitab itu. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi mereka ingin menghancurkan apapun yang membuat mereka jauh dari mengasihi dan menaati Allah. Nah, dari kejadian ini kita jadi tahu, meskipun ada peristiwa di mana nama Yesus dipakai oleh orang yang tidak percaya, seperti 7 anak Skewa itu, Tuhan terus berkarya untuk membangun gerejanya dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Nah, sekarang kita akan baca peristiwa terakhir yang terjadi selama Paulus di Efesus. Diego mau bantu Lause baca? Aku mau lagi. Noah tadi sudah ya gilirannya. Sekarang kasih teman yang lainnya. Oke, Noah. Diego, silakan. Bisa lihat kan? Seorang tukang perak bernama Demetrius mengatakan bahwa tingkat penjualan patung model kuli-kulian Dewi Artemis menurun drastis. Orang-orang kini tidak lagi membeli patung-patung perak buatannya. Demetrius menyalahkan seseorang bernama Paulus. Atas hal ini, Paulus memberitahukan kepada banyak orang bahwa patung buatan tangan manusia bukanlah Allah. Demetrius sangat khawatir bisnis tukang perak akan hancur. Dia juga khawatir orang-orang akan berhenti menyembah Dewi
Artemis. Nah, Diego ada lanjutannya nih sedikit lagi. Karena itu Demetrius mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama dan mereka menimbulkan kekacauan di kota Efesus. Mereka bilang bahwa Paulus telah membujuk dan menyesatkan banyak orang, bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia. Oke, thank you Diego. Nah, adik-adik, kenapa nih Demetrius tidak senang dari apa yang dibacakan Diego tadi? Soalnya mereka orang-orangnya lebih percaya Yesus sekarang. Jadi dia menurun drastis, jadi nggak ada yang mau beli patung-patung buat disembah. Tadi Greta juga mau jawab ya? Iya, menurut Greta kenapa? Kalau mereka beli kan mereka berhala, berarti mereka kalau percaya Tuhan masih belum percaya Tuhan. Jadi Demetrius tidak senang karena kayak yang tadi kita sama Noah bilang ya, karena kalau mereka beli patung-patungnya lagi, itu berarti mereka masih menyembah berhala. Sedangkan ajaran Paulus itu mengatakan bahwa tidak patung-patung itu bukanlah Allah. Ya, jadi Demetrius tidak senang karena orang-orang tidak lagi membeli patung-patung buatannya. Biasanya patung-patungnya itu kan dipakai untuk pemujaan di kuil. Nah, dia jadi marah karena pemasukannya jadi berkurang karena orang Kristen tidak menyembah patung. Nah, di dalam kemarahannya, Demetrius juga mengacaukan orang-orang di Efesus dan menghasut mereka untuk menjadi marah juga. Dia meyakinkan orang-orang bahwa Dewi Artemis tidak lagi dipuja dan dihormati karena Paulus. Nah, adik-adik, kira-kira ini menunjukkan bahwa Demetrius terima kabar Injil dengan baik nggak? Enggak ya? Demetrius terlalu berhala, makanya marah. Dia fokusnya sama diri sendiri. Karena uangnya tidak ada pemasukan kan untuk bisnisnya. Nah, jadi dia justru menjadi marah dan menolak Tuhan Yesus, seperti yang adik-adik bilang tadi. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang telah kita baca sama-sama tadi, saat Paulus memberitakan Injil 2000 tahun yang lalu, kita bisa lihat bahwa orang-orang memiliki tanggapan yang berbeda kepada Injil ya. Beberapa di antaranya bisa seperti para tukang sihir yang mau membakar kitab-kitab sihir mereka yang mahal dan menerima Tuhan Yesus dan menaati Tuhan. Tetapi yang lainnya mungkin seperti Demetrius, mereka menjadi marah, mereka tidak mau mendengar tentang Yesus dan menolak Tuhan Yesus. Tapi kita juga tahu bahwa bagaimanapun tanggapan orang terhadap Injil, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja untuk membangun gerejanya. Nah, adik-adik, penolakan pada zaman dulu, yang tadi kita baca itu ya, dan sekarang itu berbeda loh. Nah, kalau zaman sekarang nih, mungkin contohnya ya, kalau kita rajin ke gereja atau rajin ke sekolah minggu, mungkin kita ditertawakan sama teman-teman. Atau mungkin dikucilkan. Atau mungkin juga kalau kita rajin baca Alkitab, kita dibilang, sok rohani banget sih, mereka baca Alkitab mulu. Atau ketika kita menceritakan soal Yesus, tidak ada tanggapan dari orang yang kita ceritakan ya. Mereka malah cuek, nggak peduli gitu sama apa yang kita ceritakan sama mereka. Nah, adik-adik kira-kira pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Enggak. Enggak ya? Soalnya belum pernah aku belum pernah baca Alkitab, jadi aku nggak tahu cara ceritanya gimana. Oh, tapi kan Noah rajin ke sekolah minggu kan? Iya, rajin. Nah, aku nggak pernah. Dari sekolah minggu juga kan ceritanya bisa diceritakan ke teman-teman juga. Jadi lain kali bisa coba sharing ke teman-teman. Yang lain gimana? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Enggak ya? Lause mau cerita nih, soalnya Lause ada pengalaman ya. Nah, jadi ada teman Lause yang dia tidak pernah dengar sama sekali tentang Yesus. Terus waktu ketemu kenalan sama dia, terus kita mulai berteman dan Lause mulai menceritakan tentang Yesus sama teman Lause. Terus awalnya memang nggak ada tanggapan sih. Jadi Lause ajak, gimana kalau kita baca Alkitab sama-sama supaya dia bisa lebih mendalami tentang Yesus ya. Dia setuju.
Jadi kita baca Alkitab sama-sama. Jadi Lause seneng dong ya, dia setuju mau baca Alkitab sama-sama. Tapi setelah beberapa minggu, berbulan-bulan baca Alkitab sama-sama, responnya dia masih tidak mau menerima Yesus. Nah, pada saat itu Lause merasa kecewa dan sedih juga. Aduh, Lause sudah berteman sama dia, sudah bercerita, meluangkan waktu untuk baca Alkitab sama-sama, dianya kok nggak ada tanggapan yang positif gitu ya. Nah, jadi tidak gampang ya untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Karena tidak semua akan langsung terima Yesus atau langsung kayak excited, senang dengar tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi apakah kita berhenti sampai di situ saja? Ketika ada teman kita atau orang sekitar kita, keluarga kita yang cuek ketika mendengar Kristus, apakah kita kayak, aduh mereka nggak respon nih, nggak ada respon yang positif, aku nggak mau lagi sharing tentang Yesus. Nah, tidak ya, kita meskipun kita dapat respon yang seperti itu, kita harus tetap melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan, yaitu mengabarkan Injil kepada orang di sekitar kita, dan kita juga berdoa untuk mereka. Karena kita tahu Tuhanlah yang bekerja di dalam hati setiap teman dan keluarga yang sudah kita sharing tentang Yesus. Dan Tuhan yang akan membawa mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Nah, Lause mau sharing ayat ini nih. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, menurut adik-adik, Dia yang di sini nih, Dia siapa ya? Tuhan. Yes, Tuhan Yesus ya. Jadi ayat ini adalah sebuah dorongan untuk kita semua untuk tetap mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita meskipun responnya tidak selalu positif. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kita dan selalu memberikan kita kekuatan untuk terus memberitakan Injil. Nah, langsung mau ajak nih adik-adik untuk unmute semua, terus kita baca ayat ini sama-sama. Oke, ayo di-unmute. Sudah. See. Ini masih ada yang masih mute ini. Ayo di-unmute, guys. Let's unmute and then we'll read it together. Oke, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, well done all. Sekarang kita mau masuk ke breakout room ya untuk sharing dan doa sama Lause. Oke. Lause Alex. Ya, mari. Halo, ada Ethan, Shane, Diego. Akan. Oke. Nah, di sini ada 2 pengumuman ya, adik-adik ya. Bagi yang minggu lalu nggak ikut Zoom kita, ini langsung umumin sekali lagi bahwa kita GKY Plus Sekolah Minggu sudah bisa onsite ya. Kalau kamu mau datang ke gereja boleh, tapi syaratnya kamu harus daftar ya. Kedua, kamu harus sudah vaksin 2 kali ya. Terus itu Zoom itu onsite-nya dimulai jam 9,
bukan jam 10.45 ya, jam 9. Lalu itu dari kelas 1 sampai kelas 6, sementara kita menggabungkan dulu semua. Nanti kalau sudah sudah banyak, baru kita bisa pisahkan ya. Jadi 1 minggu itu sekali datang hanya bisa 30 orang ya. Jadi kalau mau onsite, kamu cepat-cepat daftar ya supaya ada tempat ya. Ethan ya. Dan bilangin mama ya, bilangin Popo ya. Terus yang kedua nih, minggu depan bukan sih? Tanggal 17 ya? 17. Ya. Tanggal 17 kita ada perayaan Paskah. Tahu adik-adik Paskah itu hari apa sih? Kebangkitan Yesus Kristus. Yesus. Good. Iya. Jadi kalian tahu ya, pas hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sekolah minggu nih ada acara. Nah kalian nih mau perayaan Paskah, kalian boleh datang onsite. Oh, kenal. Ya. Tapi ini ada ini nih sebelumnya ada mau kita ada aktivitas waktu hari perayaan Paskah, kita ada aktivitas. Nah, aktivitasnya tunggu ya. Aktivitasnya udah tuh Lausegita kasih lihat tuh. Ada goodie bag, ada aktivitas. Jadi kalian boleh minta mama atau papa datang ke GKY Fluid ngambil goodie bag-nya sama aktivitas. Sedangkan aktivitasnya itu kalian harus ini dulu bikin dulu ya Lausu ya. Coba Lausu jelasin dong aktivitasnya. Ya, jadi kalian ambil dulu ini aktivitasnya sama goodie bag. Lalu kalau kalian sudah terima, nanti digunting. Boleh digunting, tapi jangan diapa-apain. Gunting dulu. Nanti mau diapain kita bareng-bareng kerjainnya di tanggal 17. Ya. Jadi kalian boleh ambil dari sekarang. Terus udah gitu nih ya nanti kalian gunting, ditempel kita bareng-bareng. Oke. Ya. Nanti Greta nitip itu ya Jennifer ya. Oke. Nanti Lausa kasih tahu Jennifer ya. Greta nggak mau datang ke gereja. Soalnya jauh Lausa, jauh. Iya, Greta di Poris. Oke. Ya, jadi hari biasa bisa ambil ya. Kalau hari Minggu betul. Sampai jam 12 ya. Hari biasa KPU ambilnya. Ya. Nah, tadi langsung lupa bilangin kalau yang belum bisa onsite, kamu tetap boleh ikut kebaktian Zoom seperti hari ini. Ya, jamnya itu sama 10.45. Ya. Tapi kalau yang mau onsite silakan. Tapi ingat jamnya ya, jam 9 ya, bukan jam 10.45 ya. Nanti orang udah pada pulang, kamu baru datang. Ya, adik-adik ya. Lausnya daftarnya jam berapa? Lausnya daftarnya gimana? Ada kasih ke grup orang tua kok. Lausnya ada taruh di grup orang tua linknya. Coba Diego minta mama cek ya. Ya. Saya nggak ada grup orang tua. Si mama belum masuk ke grup. Belum. Oh, Lauseliana ada nomor teleponnya ya? Enggak ada. Mesti lihat Lausul, saya nggak cek ada nggak Diego. Oke. Sekarang aja dia kasih. Kasih Diego aja tuh. Chat ya, lewat chat nih untuk nomor handphonenya mami ya. Iya. Oke. Lanjut. Oke. Si Noah ada? Noah ada ya? Ada apa? Ada di grup nggak Noah ya? Grup apa? Grup orang tua. Grup orang. Oh, chatnya masih disable. Ada kayaknya. Oh, chatnya masih disable. Ngomongnya bagus loh. Nggak ada langsung. Oh, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Juga boleh tinggalin itu nomor chatnya di itu.
handphone Mami di chat. Nomor HP di chat. Boleh? 08 18 18 20 818 40. 20. Oke, udah. Mama Noah udah ada nih di grup. Udah ada ya? Oke. Ini besok kalau ketemu buat satu. Oke, lanjut. Oke, yang lain semua ada ya di grup ya mamanya ya? Kalau yang nggak ada ngomong ya, jadi kita bisa langsung ini minta nomornya kita tambahin ya. Hector udah ada ya Hector? Hector? Aku nggak pernah chat itu. Langsung udah di chat. Kok nomornya banyak banget sih? 084, oke. Mama Diego. Hector ada nggak tuh Lause? Hector Diego kelas berapa ya? Kelas 3. Ya, sama aku. Ya, kita tahu. Ada nggak nomornya? Oke, ada pengumuman lagi dari Lause-Lause yang lain. Lause Gita. Cukup. Oke. Apalagi ya? Iya, itu aja sih. Oke, itu ya. Kalau gitu semuanya kita semua unmute, terus kita menyanyi Bapak terima kasih sebelum kita tutup kebaktiannya ya. Oke, semua orang unmute. Hector, Christabel, Heidi, Ethan, Mika, Noah, Jessie. Tolong di unmute. Kita menyanyi Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Oke, Mas Juliana boleh dong? Kita akan doa ya adik-adik ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu yang indah boleh bersama-sama adik-adik di dalam beribadah hari ini. Tuhan, firman yang sudah disampaikan kepada kami semua, Roh Kudus bantu kami, berikanlah kami keberanian, berikan kami kerinduan Tuhan untuk mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang Tuhan kirimkan atau Tuhan mau kita sampaikan ya Tuhan, bantu kami. Kadang kami merasa malu, kami merasa takut, tapi Tuhan sebetulnya Roh Kuduslah yang menolong kami. Kiranya Tuhan bantu adik-adik, bantu Lause-Lause semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memimpin kehidupan adik-adik 1 minggu ke depan ini di dalam studi mereka, di dalam percakapan mereka dengan orang tua mereka dan teman-teman, sehingga mereka pun punya kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. See you all. Have a nice Sunday. Tuhan berkati.